salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik semuanya. Pada pertemuan perkuliahan di Accounting Hotel, kita akan kembali bertemu dalam pembahasan pada sekitar laporan kasir atau yang disebut dengan Daily Kasir Report. Ya, ini merupakan hal terpenting bagi kita yang ada di garda depan di front desk agent. Bahwa kita tahu juga pada era sekarang ini untuk front desk agent itu merangkap atau multitasking. Ya, ini harus bisa reservasi, harus mampu menjadi reception, dan juga harus mampu menjadi front office kasir. Jadi tiga rangkaian harus bisa dikondisikan oleh pihak front desk agent, bahkan juga ada yang terkait dengan telepon manner juga. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas yang terkait dengan laporan harian kasir atau daily kasir report yang dikerjakan oleh kasir outlet, baik di front office, baik di RBC, restoran bar kasir, maupun juga ada di business center dan arcade yang lainnya. Ya, tahapan-tahapan pelaporan ini yang pertama kita mengacu pada yang namanya lingkup front office. Memang kita ketahui yang namanya accounting itu ada di mana-mana, ya. Yang jelas yang terkait dengan transaksi disitulah ada akuntansinya. Di sini lingkup front office itu adalah bahwasanya seorang kasir atau setiap kasir outlet yang terutama di front office, ya ini adalah langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pelaporannya berupa yang pertama adalah memasukkan seluruh transaksi yang belum dibayar kontan dari berbagai tempat penjualan di hotel. Misalnya apa? Dari bar, dari restoran, dari room service, laundry, and dry cleaning, telepon, dan lain sebagainya. Ya, termasuk nanti kalau ada penggunaan massage, penggunaan taksi, atau juga penggunaan gym, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahap berikutnya itu memasukkan sewa kamar mulai saat tamu tersebut datang, menginap, sampai tamu tersebut check out atau meninggalkan hotel. Nah, dan akan ditopang dengan menjumlahkan seluruh biaya yang harus dibayar dengan tambahan pajak dengan uang servis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi di sini intinya adalah posting yang terkait dengan transaksi yang dilaksanakan oleh tamu, baik itu pada saat datang, pada saat menginap, dan pada saat akan meninggalkan hotel dengan menjumlahkan seluruh biaya dikenakan 21%, yang mana diketahui adalah 11% tax dan 10% service. Gitu ya. Jadi yang dari terkait dengan ruang lingkup di front office. Nah, selanjutnya kita geser ke yang namanya area outlet lainnya. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan, selain di front office juga ada area-area outlet kasir lainnya seperti restoran bar kasir atau RBC, di swimming pool kasir juga ada, business center juga ada. Nah, di sini untuk terkait tugas daripada kasir outlet, yang pertama memasukkan seluruh transaksi sesuai dengan slip order atau pesanan yang diterima. Nah, ini berlaku khususnya di restoran maupun juga room service. Nah, jadi itu yang outlet yang pertama. Terus yang kedua, menjumlahkan seluruh biaya yang harus dibayar tamu dengan tambahan bahan pajak dan uang servis. Jadi sama permasukkan 21% tax and service. Di sini terkait dengan business center dan arcade lainnya. Selanjutnya, meneliti kembali seluruh rekening tamu sebelum diserahkan agar jangan terjadi kesalahan yang dapat merugikan hotel atau tamunya. Jadi senantiasa di cross check terkait pada saat tamu tersebut melakukan suatu pembayaran agar nantinya bisa istilahnya penghitungannya fix, dan di sisi lain hotel juga tidak dirugikan, tamu pun juga tidak dirugikan. Jadi itu yang terkait dengan di outlet-outlet selain front office kasir.
Nah, kita sekarang menginjak pada yang namanya step by step proses laporan. Di mana kita ketahui yang namanya step by step proses laporan itu adalah yang terkait dengan bagaimana seorang kasir itu mau melaksanakan suatu penginputan yang terkait untuk laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama adalah meneliti kembali pembayaran yang diterima tamu dari tamu, baik pembayaran kontan maupun pembayaran kredit atau tagihan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menyimpan kembali bukti rekening yang telah dibayar tamu untuk laporan kasir. Ya, bukti-buktinya dikondisikan, termasuk itu nanti untuk spotting data pada saat kita check out tamu dan juga pada saat kita membuat rekap hasil penjualan operasi hotel atau hasil penjualan kamar yang terkait dengan seksi masing-masing atau seksinya masing-masing atau shiftnya masing-masing. Setiap pembayaran kredit dari area penjualan di luar front office, nah ini, setiap pembayaran kredit dari area penjualan di luar front office, ini artinya apa? Setiap transaksi ataupun semua transaksi yang dilakukan di outlet lain, semisal di restoran, bar kasir, di swimming pool, di fitness center, itu segera saja dikirim ke front office untuk proses selanjutnya, dan ini hanya berlaku apabila pembayaran tersebut telah sah dan untuk tamu yang menginap di hotel. Jadi kalau sudah ada transaksi yang terjadi di setiap outlet, dimohon kasir segera mengkondisikan kepada front office. Biar nantinya Biar nantinya untuk data update tamu dan juga untuk spotting datanya biar istilahnya sinkron atau balance. Selanjutnya, setiap pembayaran kredit yang diterima dari tamu hotel harus diserahkan ke bagian penagihan untuk proses selanjutnya. Nah, ini yang bagian kredit atau dalam bentuk tagihan nantinya akan diproses dan itu pun nantinya akan dikondisikan pada back office untuk menindaklanjutinya. Itu ya. Baik, sekarang laporan yang dihasilkan. Jadi, setiap akhir periode kerja, kasir yang bertugas harus membuat laporan hasil penjualannya, ya, hasil revenue yang didapat. Nah, nantinya laporan kasir harus diserahkan ke petugas yang ditunjuk sesuai dengan peraturan hotel yang bersangkutan. Dalam hal ini akan dikondisikan oleh naik audit. Nah, nanti baru naik audit akan menindaklanjuti mereka membackup, melaksanakan suatu end of month, end of day, ya, itu nanti hasilnya akan diserahkan kepada back office, dalam hal ini adalah income audit. Nah, ini laporan kasir yang jelas dan lengkap dengan seluruh bukti-buktinya termasuk hasil penjualan yang diperoleh. Jadi ada dilengkapi dengan spotting datanya. Jadi di sini nanti akan melaporkan suatu laporan yang terkait dengan daily kasir report dan nanti di situ akan dilampirkan dari mulai tagihan-tagihan dari mulai pendapatan dan terkait juga dengan spotting datanya. Nah, kasir pengganti meneruskan pekerjaan kasir sebelumnya yang belum selesai. Ini jadi pada saat pergantian shift itu nanti dari kasir yang pagi akan diestafetkan kepada kasir yang sore yang nantinya akan dikondisikan untuk masalah pembayaran tamu yang belum running ataupun dalam bentuk tagihan. Nah, hasil penjualan dikelompokkan menurut jenis produk dan jumlah produk yang terjual. Seandainya ini adalah dari room service, ini dari kamar, ini dari penjualan di restoran, ini dari penjualan makanan dan minuman. Itulah salah satu dikelompokkan menurut jenis dan jumlah produk yang terjual. Biar terpisah-pisah yang terkait dengan yang masing substansinya, ya, yang kamar sendiri, yang dari hasil food and beverage sendiri, dari hasil other income sendiri. Jadi nanti bisa terkondisikan dengan baik dan bisa untuk memperlancar di dalam pembuatan laporan keuangan, terutama laporan keuangan harian. Nah, sekarang untuk model laporan kasir, nah ini. Jadi untuk model laporan kasirnya itu adalah
dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi antara lain tentang rekening tamu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi lampiran yang dikondisikan itu adalah rekening tamu. Yang kedua adalah bukti bon atau bukti transaksi yang belum dibayar kontan. Ini adalah bentuk tagihan. Selanjutnya rekapitulasi uang kontan. Berapa semuanya dalam satu SIP tadi? Pendapatan uang kontannya. Apakah masih ada juga berlaku travel check? Ya, saya kira ini untuk travel check hanya hotel-hotel tertentu saja yang masih bisa menerima, tapi kebanyakan sudah tidak menerima travel check, diganti dengan yang namanya voucher dari travel agent atau juga CL atau guarantee letter bila itu tamu tersebut dari company atau juga dari corporate. Selanjutnya juga ada credit card dan kertas berharga lainnya. Menyerahkan laporan dan hasilnya kepada atasan yang dituju. Jadi nanti ini semuanya akan direkap oleh naik audit yang nantinya akan dikondisikan esok harinya kepada back office melalui income audit. Nah, melaporkan hasil penjualan berdasarkan transaksi tamu di hotel selama satu periode kerja tertentu dalam bentuk daily kasih report. Nah, ini nanti akan kita sedikit bahas mengenai seperti apa daily kasih report itu. Ya, apa-apa saja. Ya, tadi kita sudah ada gambaran yang terkait dengan dikelompokkan menurut produknya masing-masing dan juga jumlah itemnya masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan dengan ya ini adalah hasil secara sistem yang terkait dengan daily kasir report. Ya, kita sebagai contoh di sini kita sudah ilustrasikan dalam bentuk daily kasir transaction report dari Hotel Puri Manis. Di sini ketahui untuk tanggal ya sesuaikan, biasanya secara sistem sudah ada. Ini tanggalnya semisal di sini adalah tanggal 22 Juni 2020. Di sini ada nama kasirnya, ada tanggal, ada metode paymentnya. Di sini adalah outletnya, dari mana, apakah kamar atau deposit, keterangannya intinya. Ya. Terus selanjutnya adalah ini adalah room, kamar. Selanjutnya payment description atau dari mana ya tamu tersebut ya itu. Selanjutnya adalah total atau amount. Sini ya. Nah, di sini ada dibagi-bagi beberapa macam. Ini ada city ledger, ada credit card, ada chart to bill group. Ya. Nah, yang terkait dengan city ledger kita ketahui adalah yang namanya city ledger itu adalah tamu-tamu yang sudah check out atau daftar rekening tamu yang sudah check out. Ya, sekali lagi city ledger adalah daftar rekening tamu yang sudah check out. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah nama kasirnya, dalam hal ini adalah Budi, ya. Terus ini ada tanggalnya. Nah, untuk paymentnya berhubung ini adalah city ledger disingkat dengan CL. Nah, ini outletnya dari kamar, room. Selanjutnya ini adalah room adalah dari room 201. Payment deskripsinya gimana? Oh, dia ternyata dari Indofood. Ya, grup Indofood. Kalau yang PC ini adalah nomor registrasi sistem. Ya, ini sudah secara otomatis ya. Nah, selanjutnya adalah total dari tagihan tamu Indofood tersebut dari kamar 201. Seperti ini. Dan selanjutnya ini dari SIP Budi ya. Ini dari SIP Budi. Jadi ini satu nama ya. Soalnya kan namanya daily kasir report. Nanti ada rangkaian yang terkait dengan semua kasir. Namanya di summary kasir report. Ya, ini. Nah, ini adalah individu. Total Budi untuk city ledger adalah sekian. 1.345.000. Nah, makanya di sini adalah total city ledger 1.345.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada kelompok yang credit card, ya, ini kita bagi ada BCA, ada Visa, ada BCA Visa, ada BCA Master. Tergantung dari pembayarannya. Mungkin nanti juga ada dana Mandiri Visa, Mandiri Master. Nah, itu nanti dikondisikan masing-masing, ya, untuk credit card-nya itu. Ya, untuk credit card semacam adalah ini contohnya adalah dari si Budi tadi, dia menerima pakai kredit card deposit ya. Ini keterangannya deposit outletnya. Nah, kamarnya kan belum tahu, soalnya dia deposit untuk apa. Kadang-kadang untuk event-event atau juga tidak ada kamarnya, langsung event. Makanya dia
di sini adalah deposit, ya, ini pakai BCA Visa atau Master, totalnya adalah 3.750.000. Total budi yang terkait dengan ini adalah 3.750.000. Jadi total BCA ada sekian. Seandainya nanti ada beberapa kredit card, ada mungkin dari Mandiri, di sini nanti akan muncul sendiri Mandiri kredit card. Nah, sedangkan nanti kalau ada debit itu juga disendirikan. Jadi per item-item, ya, per item dan per produk, maksud produknya. Selanjutnya adalah officer check. Ya, ini officer check. Kita tahu officer check apa? Oh sorry, ini kami ulangi. Di sini untuk kredit card tadi ya sudah kita jelaskan. Ya, untuk ini sekarang adalah cat to bill group. Nah, ini masih shiftnya Budi, tadi masih di cat to bill group. Nah, ini ada GR. Kalau ini tadi kredit card adalah JC itu adalah kredit card. Sedangkan kalau di sini GR itu adalah grup. Ya. Tuh, grup. Kan ini adalah cat to bill group. Nah, ini didapatkan dari kamar. Dari kamar ini 332, 340, 341. Jadi atas nama grupnya adalah Purimas Tour. Nah, ini ada nominalnya. Biasanya grup itu sama semua ya untuk harga-harganya, tapi ada yang beda kecuali biasanya itu yang terkait dengan untuk VIP-nya atau untuk juga terkait dengan ketua rombongannya. Di sini kita rate-nya adalah 450. Nah, ini jadi total satu grup 1.350. Seperti ini. Jadi inilah hasil dari yang namanya laporan daily cashier transaction report atau daily cashier report yang per shift, per petugas, ya, ada pagi, siang. Sedangkan malam biasanya jarang. Malam itu merangkap untuk naik audit. Nah, itu ya. Termasuk nanti juga ada yang terkait dengan di RBC, juga sama nanti buatnya seperti ini juga tampilannya. Selanjutnya kita akan menuju pada yang namanya summary all cashier report. Nah, kalau ini adalah laporan dari semua kasir-kasir yang bertugas pada saat itu atau pada hari itu. Nah, di sini sama untuk ininya apa? Terkait dengan form yang terkait dengan step by stepnya, ada kasir, nama kasir, tanggal, paymentnya apa, outletnya mana, dari kamar berapa, dan distribusinya seperti apa. Ya, tamu-tamu tersebut dari apa, individu, legend atau apa. Nah, untuk yang pertama adalah makanya di sini ya ada tulisan admin to Junita. Jadi ini adalah dari awal yang ada terkait dengan petugas yang ada sampai Mbak Junita. Pertama adalah deposit. Nah, ini dari shiftnya Mbak Junita ternyata ada deposit di tanggal 22 ini Juni. Ini DP kan? Ini DP dari room, kamar, ternyata dari kamar. Ya, jadi tamu tersebut belum datang tapi sudah deposit dulu dan menggunakan istilahnya BCA Visa atau Master sejumlah 2.500.000. Jadi total dari Mbak Junita yang terkait dengan kredit card untuk deposit tadi, untuk deposit ini adalah 2.500.000. Nah, di sini ada tadi yang disebutkan City Ledger. Ini ada nama Nanda. Berarti dari shiftnya ada Nanda, ada Tono, ada Junita. Dari City Ledger ini diperoleh dari shiftnya 3 petugas. Yang pertama adalah Nanda, yang kedua adalah Tono, yang ketiga adalah Junita. Nah, di sini City Ledger paymentnya adalah CL. Ya, CL seperti ini. Outletnya adalah kamar. Ini nomor kamarnya. Ini adalah keterangannya. Dari mana? Oh, ternyata semacam ini, Mbak Nanda. Dia dapatnya tagihan individual sejumlah 2.500.000 ya. Nanti kita akan dikondisikan dengan totalnya. Maaf, ini salah ketik, ini harusnya total dari Mbak Nanda. Ya, ini. Tuh. Nah, selanjutnya seperti Mas Tono ini juga mengkondisikan ternyata dia dapat dari Kahatur, ya, dari Traveloka, dari Agoda, jadi juga Traveloka lagi, ya, semacam ini. Dari SIP-nya Mas Tono didapatkan yang terkait dengan tagihan dari Tour and Travel.
Nah, ini baik itu travel agent offline maupun online travel agent. Totalnya dari Mas Tono ini adalah 10.197.390 rupiah. Selanjutnya dari Mbak Yunita juga dapat apa itu untuk city ledgernya dari tamu individual dalam bentuk tagihan sejumlah 80.000. Nah, berikutnya pada ini yang pada ordernya officer check, kita tahu officer check adalah digunakan untuk terkait dengan penggunaan fasilitas hotel berupa makanan dan minuman yang dilakukan oleh departemen head dan juga marketing. Jadi dari departemen head itu kadang-kadang menggunakan yang namanya kewenangan untuk mensuggest tamunya di restoran atau juga mensuggest tamu di lobi. Nah, nanti akan dibebankan dengan pakai officer check. Termasuk juga biasanya dikondisikan dengan milik karyawan yang malam, yang masuk malam biasanya akan dikondisikan tidak memakai catering, tetapi memakai dari dalam hotel. Makanya dari pihak agent akan membuatkan yang namanya transfer form dan nanti akan dikondisikan untuk dibuatkan officer check oleh restoran Envarkasir atau di RBC-nya. Nah, seperti itu. Ya, di sini ada FO departemen, ada FB departemen, ada housekeeping departemen, ada POMEC atau engineering. Ya. Tuh. Jadi yang terkait dengan city ledger officer check. Nah, selanjutnya kita akan terkait dengan yang namanya cash. Di sini pendapatan cash didapat dari pendapatan dari saudara Ruli, saudara Tika, dan saudara Rahadi. Nah, di sini dari Ruli didapatkan dari ini CS adalah cash ya, CS itu adalah cash. Ini kamar, ini pendapatan dari Coffee and Resto, jadi di restoran. Nah, ini dari Mbak Tika yang incar di RBC, Mas Radi juga incar di RBC. Ya, di sini adalah shift pagi, shift siang. Nah, untuk Mas Uli ini yang ada di front office totalnya sekian. Nah, di sini ada yang terkait dengan refund atau pengembalian kelebihan pembayaran tamu. Nah, di sini nanti di refund itu di sini secara otomatis akan simbolnya dalam kurung ini adalah mengurangi atau min ya, min 100 kalau secara sistem itu dalam kurung. Nah, jadi nanti pendapatannya dari Mas Ruli tadi dikurangi dengan refund atau pengembalian sejumlah uang atas kelebihan pembayaran tamu. Dan 150 maka mengurangi seperti ini. Nah, itu. Sedangkan di tempatnya Mbak Ika yang terkait dengan restoran Envarkasir dan juga Radi seperti ini. Ini totalnya. Mas Radi juga di total sekian. Ya. Selanjutnya untuk setelah cash kita mengacu pada kredit card. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan. Seandainya ada bermacam seperti ini, ada BCA, Visa, ada Mandiri Debit, ya. Nah, ini nanti akan disendirikan. Ya. Jadi per subnya masing-masing walaupun sama-sama kredit card, tetapi di sini secara sistem akan menjumlahkan sendiri mana yang terkait dengan BCA card, mana yang terkait dengan Mandiri Debit. Nah, di sini kita lihat dari Mbak Yunita laporannya didapat kredit card, ini sisi ini ada kredit card ya. Kredit card dari kamar, kamarnya ada 3 kamar ya dengan BCA Visa Master dan totalnya adalah 1.590.000. Nah, selanjutnya dari Mbak Yunita, masih dari Mbak Yunita juga, namun ini dengan pembayaran pakai Mandiri Debit. Mandiri Debit. Jadi beda ya. Ini kita tetap kita samakan di dalam kredit card, tetapi untuk pendapatan per mesin atau per bank. Nah, ini. Di sini yang terkait Mbak Yunita ada dari Mandiri Debit dari kamar sekian, dari pendapatan kamar sebesar 450.000. Nah, selanjutnya di yang terakhir adalah di cat to bill room. Kalau tadi ada juga cat to bill room. Ini dari pendapatan Mbak Tika. Ya, ternyata dari Mbak Tika dia ada, ini adalah RM itu adalah room. Kalau GR tadi kan group, sekarang RM adalah room. Nah, di sini
tagihan ke kamar ternyata dari restoran, ya, dari atas nama tamunya Imron Zabidi seperti ini. Totalnya 90.000. Nah, ini akan ditutup. Nah, inilah salah satu contoh hasil input data di summary cash report atau summary all cash report dan juga dari daily cash report. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita dapat mengkondisikan seandainya nanti kita membuat suatu pelaporan dari hasil untuk analisa kita akan kita masukkan ke dalam laporan daily cash report. Demikian dari saya untuk terkait dengan laporan-laporan yang berhubungan dengan daily cash report maupun juga dengan summary all cash report. Semoga dalam pembelajaran ini kita dapat dibantu dengan pemahaman di kasir. Sekian dari saya, selamat beraktivitas dan senantiasa sehat selalu. Amin.